Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Upskate semuanya. Perkenalkan, saya Suci Permatasari. Nah, hari ini Suci akan menjelaskan materi mengenai penalaran analitis. Yang mana penalaran analitis ini biasanya kita temui di tes CPNS yang bakalan teman-teman ikuti. Nah, sebelum itu, ayo dong silakan di-subscribe dulu biar channel ini semakin berkembang dan kami bisa memberikan konten-konten terbaik untuk sahabat-sahabat semuanya. Selanjutnya kita lanjutkan saja ke materi kita pada hari ini, yaitu penalaran analitis. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan, penalaran analitis ini terbagi atas 3 tipe. Yang pertama adalah tipe urutan. Lalu yang kedua ada tipe implikasi, dan yang ketiga ada tipe kombinasi atau kombinatorik. Pada hari ini saya akan menjelaskan tipe yang pertama, yaitu tipe urutan. Penalaran analitis tipe urutan sendiri itu terbagi 2. Yang pertama adalah urutan kualitas, dan yang kedua adalah urutan kuantitas. Nah, mari kita mulai membahas yang pertama, yaitu perbandingan urutan kualitas. Nah, seperti yang sahabat Upskate ketahui, kualitas itu sama dengan nilai dari suatu hal. Maka, permasalahan yang sering keluar di soal CPNS mengenai urutan kualitas ini adalah 2 hal ini saja yang paling umum muncul di soal CPNS. Nah, yang pertama adalah permasalahan meliputi mengurutkan nilai sekelompok siswa. Jadi, di soalnya nanti kita akan diberikan keterangan-keterangan mengenai nilai-nilai dari suatu siswa. Nah, kita disuruh untuk menentukan urutan dari siswa yang memiliki nilai tertinggi hingga terendah ataupun kebalikannya. Lalu yang kedua adalah mengurutkan nilai dari hasil suatu pertandingan. Misalnya pertandingan basket atau pertandingan sepak bola dari suatu tim yang mana nanti akan diberikan ketentuan-ketentuan, misalnya tim A lebih besar dari tim B, lalu tim B lebih besar dari tim C, tapi tidak lebih rendah dari tim D, dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh soal dari perbandingan urutan kualitas, yang mana contoh soalnya adalah hasil ujian kimia dari 5 orang siswa adalah sebagai berikut. Nilai dari Andri lebih besar dari Beni, tetapi lebih kecil daripada Fitri. Nilai Dinda lebih besar daripada Reza, tetapi lebih kecil daripada Beni. Urutan murid dari nilai yang tertinggi adalah, nah, tips untuk menjawab soal seperti itu sangat mudah. Yang pertama, kita hanya perlu mengurutkan nama-nama siswanya sesuai dengan ketentuan yang telah ada. Nah, di sini kita misalkan, Andi itu kita misalkan dengan A, Beni itu kita misalkan dengan B, lalu Fitri kita misalkan dengan F, Dinda dengan D, dan yang terakhir adalah Reza dengan R. Nah, cara menjawabnya kita hanya perlu mengikuti aturan yang telah ada pada soal. Di sini dibilang nilai Andri lebih besar daripada Beni. Maka kita bisa buat A lebih besar daripada B, tetapi lebih kecil daripada Fitri. Artinya Fitri lebih besar daripada si Andri. Jadi kita bisa buat seperti ini. Ini ada cara cepatnya. Kalau misalnya teman-teman masih pusing, teman-teman bisa memisah-misahnya. Misalnya A lebih besar daripada B, lalu A lebih kecil daripada F. Boleh. Jadi dikembalikan ke sahabat-sahabat Upskate semuanya, mana yang mau lebih mudah untuk dikerjakan. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, nilai Dinda lebih besar daripada Reza. Berarti kita buat baris baru ya. Dinda lebih besar daripada Reza, tetapi lebih kecil daripada Beni. Artinya, Beni itu lebih besar daripada Dinda. Nah, kita udah dapat permisalannya, lalu kita tinggal menggabung permisalan ini menjadi satu kesatuan yang utuh, yang mana urutannya itu menjadi F lebih besar daripada A, lebih besar daripada B, dan B lebih besar daripada D, D lebih besar daripada R. Maka urutan murid dari nilai yang tertinggi adalah, yang pertama itu ada F, berarti Fitri, lalu diikuti oleh A, yaitu Andri, selanjutnya B, Beni, lalu yang keempat ada D, Dinda, dan yang terakhir ada R, Reza. Nah, ini adalah jawaban dari urutan murid dari nilai yang tertinggi. Fitri, Andri, Beni, Dinda, dan Reza. Nah, selain itu, contoh soal yang biasanya ditanyakan juga bisa urutan nilai siswa dari yang terendah. Kalau seandainya ditanya urutan nilai siswa dari yang terendah, maka kita tinggal membalik urutan ini menjadi Reza, Dinda, Beni, Andri, dan Fitri. Atau mungkin di soalnya ditanyakan siswa yang menduduki peringkat 3 tertinggi. Berarti jawabannya Beni. Karena kita kan urutan pertamanya adalah Fitri, Andri yang kedua, Beni ketiga, Dinda 4, dan Reza yang kelima. Selanjutnya kita akan membahas materi kedua dari perbandingan urutan, yaitu urutan kuantitas. Nah, kuantitas itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan jumlah. Maka
soal penalaran analitis tipe perbandingan urutan yang meliputi urutan kuantitas ini biasanya cenderung meliputi 3 permasalahan yang ada di depan ini, sahabat semuanya. Yang pertama itu mengurutkan umur sekelompok orang, yang kedua mengurutkan berat badan sekelompok orang, dan yang ketiga mengurutkan tinggi badan sekelompok orang. Jadi contoh soal CPNS yang sudah-sudah atau yang sering banyak beredar pasti kebanyakan berkaitan dengan 3 hal ini. Karena ini semua berkaitan dengan kuantitas, yaitu umur, berat badan, dan tinggi badan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas contoh soal dari perbandingan kualitas, yang mana soalnya adalah Ina sekarang berumur 24 tahun, sedangkan umur Amar 2 kali lebih tua dari Dimas. Umur Dimas 3 tahun lebih tua daripada umur Nina. Umur Ina 5 tahun lebih tua daripada Sani, yang setahun lebih muda daripada Amar. Urutan umur dimulai dari yang paling tua adalah. Nah, biasanya sahabat upscape sekalian cenderung panik saat melihat soal yang seperti ini, karena pikiran kita pasti, loh, ini bagaimana caranya? Ini kok seperti ini bagaimana urutannya? Pasti seperti itu awalnya. Tapi setelah ini saya yakin sahabat upscape semuanya akan lebih plong atau lebih gencar lagi atau lebih semangat lagi menjawab soal seperti ini, karena kita telah mengetahui tips and triknya. Jadi tips and trik menjawab soal seperti ini adalah kita urutkan sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, di sini patokan yang diberinya adalah Ina. Jadi kita buat di sini Ina sama dengan 24 tahun. Jadi kita mulai menjawab soal ini dari si Inanya terlebih dahulu. Nah, kita cari di sini mana yang berhubungan dengan Ina. Di sini yang berhubungan dengan Ina adalah, ini dia. Umur Ina 5 tahun lebih tua daripada Sani. Berarti Sani sama dengan Ina dikurang 5. Di sini dibilang umur Ina 5 tahun lebih tua daripada Sani. Maka Sani sama dengan Ina dikurang 5 tahun. Yang artinya Sani itu adalah 24 dikurang 5, umurnya sama dengan 19 tahun. Nah, berarti kita udah dapat Ina, kita udah dapat Sani. Selanjutnya di sini ada dibilang lagi, umur Ina 5 tahun lebih tua daripada Sani, yang setahun lebih muda daripada Amar. Artinya Sani setahun lebih muda daripada Amar. Maka Amar sama dengan Sani tambah 1, yaitu 20 tahun. Karena Saninya 19 ditambah 1 sama dengan 20 tahun. Nah, sekarang kita bergerak ke si Amar. Di sini dikatakan, sedangkan umur Amar 2 kali lebih tua dari Dimas. Nah, di sini Amar sama dengan 2 kali Dimas. Maka umur Dimas sama dengan Amar dibagi 2. 20 per 2, 10 tahun. Nah, kita udah dapat 4 umur 4 orang, yaitu Ina 24, Sani 19, Amar 20, Dimas 10 tahun. Berarti kita tinggal olah, ini udah. Nah, tinggal ini lagi. Umur Dimas 3 tahun lebih tua daripada umur Nina. Berarti umur Dimas bisa kita buat di sini. Dimas 3 tahun lebih tua daripada Nina. Berarti Dimas sama dengan 3 tahun lebih tua daripada Nina. Dimas sama dengan Nina tambah 3. Jadi Nina sama dengan Dimas kurang 3. Yaitu Dimasnya tadi 10 kurang 3, berarti Ninanya 7 tahun. Nah, jadi kita telah mendapatkan umur masing-masing orang. Sekarang kita tinggal mengurutkan. Pertanyaannya adalah urutan umur dimulai dari yang paling tua. Berarti di sini yang paling tua adalah Sani. Lalu yang kedua ada Amar, 3 Sani, 4 Dimas, dan yang terakhir adalah Ina. Berarti di sini pertama urutannya dimulai dari Ina karena umurnya 24 tahun. Lalu yang kedua ada Sani, 20 tahun. Yang ketiga ada, yang kedua itu Amar, 20 tahun. Sani yang ketiga, 19 tahun. Lalu setelahnya ada Dimas, 10 tahun. Dan yang terakhir ada Nina. Kita telah mendapatkan urutannya. Lalu kalau seandainya soalnya diubah, diminta mulai dari urutan yang paling tua, maka sahabat upscape semua hanya perlu membuat urutan ini dari belakang ke depan. Jadi kalau ini yang paling tua, dari paling tua, maka kalau soalnya ditanya dari yang paling muda, teman-teman tinggal mengubahnya aja. Jadi yang pertama itu ada Nina, lalu ada Dimas, lalu kemudian Sani, Amar, dan Ina. Seperti itu. Mudah kan sahabat-sahabat upscape semuanya?
Baiklah, sekian materi yang saya sampaikan hari ini. Jika menurut sahabat Upscape semua materi hari ini sangat bermanfaat, silakan diklik tombol like-nya dan di-share ke teman-temannya, biar teman-temannya juga bisa mendapatkan manfaat seperti yang sahabat-sahabat dapatkan. Nah, sekali lagi saya juga mengingatkan jangan lupa subscribe channel ini agar channel kami semakin berkembang dan kami bisa memberikan konten-konten terbaik untuk sahabat Upscape semuanya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.